Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Dapur Sederhana. Pada kali ini Dapur Sederhana akan memberikan trik dan tipsnya cara membuat onde-onde agar tidak meletus saat digoreng dan anti kempes walau berhari-hari. Di sini hanya menggunakan 3 bahan saja. Nah, ingin tahu cara pembuatannya seperti apa dan bahannya apa saja? Yuk simak terus videonya hingga selesai ya. Langkah pertama kita akan siapkan untuk isiannya. Di sini ada 250 gram kacang hijau kulit yang sudah direndam selama 2 jam. Kemudian kita masak selama 15 menit hingga matang. Nah, ini sudah matang, kita matikan kompornya. Kita tes tingkat kematangan. Bila dipenyet sudah empuk seperti ini, itu tandanya sudah matang. Kemudian kita akan haluskan dengan chopper atau blender. Bila teman-teman tidak ada chopper atau blender, bisa dihaluskan dengan cara ditumbuk-tumbuk atau diulek-ulek ya. Kemudian kita akan sisihkan ke wadah lain terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan ubi jalar atau ubi rambat yang sudah dikukus dan kita haluskan dengan cara diulek-ulek seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke teflon hasil blenderan tadi dan kita campurkan ubi jalar yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Tingkat kemanisan sesuai selera ya. Kita aduk rata hingga tercampur semua. Nah, di sini saya tidak menambahkan air ya. Saya hanya mengandalkan dari gula pasir sama ubi rambat yang sudah dihaluskan tadi. Nah, biasanya saya kalau membuat onde-onde saya buat isiannya dengan menambahkan air susu atau air santan, tapi kali ini saya tidak menambahkan ya teman-teman. Tambahkan juga sedikit garam agar rasanya lebih gurih, dan garamnya sekitar 1/4 sendok teh. Nah, ini kira-kira sudah bisa dibentuk ya teman-teman. Kita sisihkan dulu agar sama rata. Kita siapkan timbangan. Bagi teman-teman yang punya ide jualan, cocok sekali dengan cara ditimbang agar sama rata. Nah, di sini untuk isiannya saya timbang sebanyak 18 gram. Kemudian kita siapkan wadah untuk membuat kulitnya. Siapkan tepung ketan sebanyak 100 gram. Tambahkan setengah sendok makan gula pasir dan sedikit garam, dan tuang air panas secara bertahap. Kita aduk-aduk hingga merata dan aduk-aduk hingga adonannya bisa dibentuk. Kita uleni dengan tangan ya. Dan pastikan tangan benar-benar bersih. Uleni asal saja, tidak terlalu kuat ya. Yang penting dia agak kalis seperti ini saja. Dan bila kelembean, itu dia nanti akan kering sendiri ya teman-teman. Dan bila terlalu kering bisa ditambahkan air juga ya teman-teman. Kita tambahkan pewarna makanan. Saya tambahkan pasta pandan secukupnya, dan teman-teman bila tidak menginginkan bisa di skip ya. Kita campurkan dan kita uleni hingga merata seperti ini.
Nah, kira-kira sudah seperti ini. Kita sisihkan dulu dan kita akan ukur agar sama rata. Untuk kulitnya kita ukur sebanyak 25 gram. Bila teman-teman ingin menghasilkan yang lebih banyak, bisa menggunakan rata-rata 20 gram dan kita tutup adonan agar tidak kering. Kemudian kita ambil satu adonan, kita bentuk dan kita pipihkan seperti ini. Kita bungkus dan kita cubit-cubit seperti ini agar di saat nanti digoreng tidak keluar isiannya ya. Dan apabila adonan kering dan bisa menghasilkan bulatan yang halus supaya wijennya menempel, kita olesin air sedikit ke telapak tangan kita. Kalau udah selesai, kita baluri dengan wijen. Kita kepal-kepal, terus dibaluri seperti ini agar benar-benar wijennya menempel ya. Nah, perlu perhatikan teman-teman ya, kalau membuat atau membentuk onde-onde, kulitnya harus benar-benar sama rata, jangan ada yang tebal, jangan ada yang tipis. Kita ulangi kembali satu bagian lagi. Jadi perlu perhatikan, bila perlu teman-teman harus membuat kulitnya sama rata tebalnya agar nanti di saat digoreng tidak ada yang retak. Lakukan hingga selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semua. Kemudian akan kita goreng. Untuk penggorengan step pertama yaitu gunakan dengan minyak yang masih posisi dingin. Kalau posisi minyak tidak terendam, kita tambahkan lagi minyaknya agar benar-benar onde-ondenya terendam dengan minyak. Kita rendam selama 5 menit, jangan dulu dinyalakan kompornya. Nah, ini step pertama ya teman-teman, agar onde-ondenya nanti tidak meletus. Ini step pertama seperti ini. Kita bolak-balik dengan sutil seperti ini agar merata. Kalau sudah merata dan sudah 5 menit, kita diamkan, langsung kita nyalakan kompornya. Dan perlu diperhatikan api kompornya jangan terlalu besar, harus benar-benar kecil. Kita goyang-goyang seperti ini dengan sutil sampai menunggu minyaknya benar-benar agak panas. Nah, ini sudah agak panas dan sudah terlihat setengah matang. Kalau sudah setengah matang, kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu dan kita diamkan selama 10 menit. Kita matikan kompornya.
dan tunggu hingga benar-benar suhu panasnya turun. Setelah kita diamkan 10 menit, suhu panas sudah turun. Kita akan goreng kembali. Nah, ini posisi minyak yang sudah didiamkan hangat-hangat kuku ya teman-teman. Perlu diperhatikan jangan terlalu besar ya, jadi apinya posisi kecil. Nah, ini sudah panas, sudah terlihat mendidih. Terus digoyang-goyang dengan serokan atau bisa juga dengan sutil ya, jangan sampai berhenti, terus sampai benar-benar terlihat kekuningan atau warna kecoklatan seperti ini. Nah, ini terlihat ada yang retak ya teman-teman. Ini ada yang retak karena tadi waktu pembentukan kulitnya ada yang tidak rata, ada yang tipis, ada yang tebal, makanya ada yang retak. Nah, ini sudah matang ya, sudah kering, sudah terlihat kecoklatan. Kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini kita diamkan dan kita sudah dinginkan. Ini hasilnya bagus ya teman-teman, tidak meletus. Jadi teman-teman harus perhatikan step demi step agar penggorengan onde-onde tidak meletus walaupun 3 bahan. Jadi caranya sudah seperti yang saya videokan tadi. Nah, jadi untuk onde-onde yang retak ini, itu kuncinya ada dalam pembentukan kulit. Jadi kulit harus sama rata, kalau bisa harus agak tebal ya teman-teman, jangan ada yang tipis. Jadi kalau ada yang tipis seperti ini nanti bisa retak. Kemudian kita tes seperti apa onde-ondenya. Ini onde-onde posisi sudah dingin ya teman-teman. Nah, ini terlihat tetap kopong, kokoh, dan tidak kempes ya teman-teman. Nah, dalamannya kalau menggunakan kacang hijau yang ada kulitnya memang tidak bulat ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini cocok sekali untuk ide jualan teman-teman. Nah, jadi hasilnya cantik dan memuaskan. Silakan dicoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya.